Dalam dinasti Ayyubiyah itu siapakah peran Salahuddin Al-Ayyubi itu sebagai apa? Pendiri. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Ayyubiyah. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Kemudian peserta didik mampu menguraikan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis fakta kemunduran dinasti Ayyubiyah. Langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Jadi, dinasti Ayyubiyah itu berdiri setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah. Pada saat itu, dinasti Fatimiyah itu mengalami kemunduran karena konflik internal. Selain itu juga penyerbuan tentara salib dan lain sebagainya. Nah, melihat hal tersebut, Nuruddin Zanki selaku gubernur dari Syria memerintahkan Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengusir tentara salib. Nah, namun hal itu tidak berjalan dengan lancar karena Perdana Menteri dinasti Fatimiyah yang saat itu menjabat yaitu yang bernama Syawar berkhianat dan malah bekerja sama dengan dinasti Fatimiyah. Melihat hal tersebut, Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menangkap Syawar. Kemudian setelah Syawar ditangkap, jabatan Perdana Menteri tersebut diampu oleh Asaduddin Syirkuh, namun hanya berjalan selama 2 bulan karena kemudian beliau wafat. Setelah wafatnya Asaduddin Syirkuh itu, jabatan Perdana Menteri tersebut digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pada saat pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi itu mengalami kemajuan yang sangat besar. Kemudian ketika khalifah terakhir dinasti Fatimiyah yaitu yang bernama Khalifah Al-Adil jatuh sakit, posisi Salahuddin Al-Ayyubi itu semakin kuat dan beliau mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir. Kemudian pada tanggal 10 Muharram tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi itu memproklamirkan dinasti Ayyubiyah di Kairo, Mesir. Nah, pemerintahan dinasti Ayyubiyah itu berlangsung kurang lebih selama 90 tahun, yaitu antara tahun 1170 sampai dengan 1260 Masehi. Kemudian peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, pada masa dinasti Ayyubiyah tersebut, Islam mengalami beberapa kemajuan. Yang pertama itu pada bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan tersebut, pada saat itu madrasah berkembang dengan pesat, yang mana itu di Damaskus, Yerusalem, dan Mesir. Nah, buktinya itu dengan berdirinya Madrasah Al-Salahiyah. Kemudian ada juga pendirian rumah sakit yang juga berfungsi sebagai sekolah kedokteran. Nah, seni kaligrafi dan arsitektur masjid juga berkembang pada saat itu. Kemudian ada perkembangan atau kemajuan pada bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, pada saat itu kemajuannya itu yang antara lain perdagangan internasional berkembang yang mana melibatkan Laut Tengah dan Samudra Hindia. Kemudian mulai diperkenalkannya sistem kredit, bank dan mata uang dirham dan fulus. Selanjutnya kemajuan pada bidang militer dan pertahanan. Nah, pada saat itu pasukan militer terdiri dari berbagai etnis yang meliputi dari Bulgaria, Turki dan Afrika, yang mana pada saat itu sudah dilengkapi oleh alat perang yang modern. Kemudian bukti kemajuannya itu adanya dibangunnya benteng Salahuddin Al-Ayyubi atau Abu Jabal di Kairo sebagai sistem pertahanan. Yang selanjutnya yaitu pada bidang pertanian. Nah, pada saat itu masyarakat sudah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan serta tarusan untuk mengairi kebun dan pertanian untuk meningkatkan hasil panen seperti gandum, kurma, dan gula. Yang terakhir adalah kemunduran dinasti Ayyubiyah. Mbak Hilma bisa minta tolong dibacakan. Faktor internal, perebutan kekuasaan di antara pewaris Salahuddin menyebabkan perpecahan politik. Faktor eksternal, serangan tentara salib, bangsa Mongol, dan munculnya dinasti Mamluk. Kemunculan dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk mengambil alih Mesir pada
penyebab atau faktor yang melatar belakangi kemunduran dinasti Ayyubiyah itu ada meliputi 3, yaitu yang pertama faktor internal. Nah, faktor internalnya itu yaitu adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris Salahuddin Al-Ayyubi yang mana menyebabkan perpecahan politik. Nah, yang kedua itu faktor eksternal. Yang ketiga itu ada dikarenakan munculnya dinasti Mamluk. Itu adalah 3 faktor yang melatar belakangi kemunduran dari dinasti Ayyubiyah. Nah, mungkin itu saja. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang mana nanti masing-masing kelompok itu berdiskusi terlebih dahulu. Nah, setelah berdiskusi, nanti kalian setiap perwakilan kelompok itu mengambil kertas yang sudah Ibu siapkan yang berisi soal dan jawaban. Nah, nanti tugas kalian di kelompok itu menyusun atau mencocokkan antara soal dengan jawaban. Nanti bagi kelompok yang sudah selesai dahulu akan mendapatkan reward dari Ibu. Yang putih itu berisi jawaban, kalau yang biru itu berisi soal. Nah, nanti kalian dicocokkan antara soal dengan jawaban. Nah, kalau yang sudah selesai dan tercepat, Ibu akan memberikan reward di akhir pembelajaran.
ribuan tentara salib dan musim pada Krik Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Mesir atas perintah Nuruddin Zani atau gubernur Syria untuk mengusir tentara salib. Untuk Perdana Menteri Syawal berkhianat dan ditangkap. Salahuddin menggantikan Asaduddin Syirkuh sebagai Perdana Menteri setelah wafatnya. Pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin memproklamirkan dinasti Abbasiyah Ayyubiyah di Kairo, Mesir. Dinasti Ayyubiyah berkuasa antara tahun 1171 sampai 1195 Masehi di Kairo, Mesir. Ya, terima kasih Mbak Hilma atas kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dinasti Ayyubiyah itu didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dinasti Ayyubiyah itu berkuasa kurang lebih selama 90 tahun, yaitu antara tahun 1171 sampai dengan 1260 Masehi. Lalu menutup pembelajaran, Ibu akan mengirimkan kalian asesmen sumatif. Nanti siapa yang mengerjakan tercepat dan mendapatkan nilai tertinggi akan Ibu kasih di akhir pembelajaran. Di sini sudah muncul siapa yang mendapatkan nilai tertinggi dan tercepat. Nah, ini nilainya bagus-bagus semua ya. Nah, ini di sini ada 2 orang yang mendapatkan nilai tertinggi dan tercepat, yaitu Mbak Yoga dan Mbak Nisa. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran siang hari ini? Apakah senang? Senang. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis dilanjut dengan hamdalah bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.